Om Swastiastu, selamat sore Ibu dosen, selamat sore teman-teman. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, sehingga pada hari ini kami bisa mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil dari diskusi kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya Putu Putri Adiasari dengan NIM 19011080. Perkenalkan, nama saya Niputu Elda Nopritayani dengan NIM 19011082. Perkenalkan, nama saya Niki Putri Udiani dengan NIM 190111092. Perkenalkan, nama saya Komang Widiwdiani, NIM 190111114. Kan nama saya Kade Indrayani, NIM 19011115. Perkenalkan, nama saya Eko Mabudi Kusuma, NIM 190111119. Perkenalkan, nama saya Komang Ayu Wiratni dengan NIM 190111124. Untuk materi pertama akan saya bawakan materi yang pertama, yakni permintaan langsung, memo yang dalam organisasi direct request, dan bentuk-bentuk direct request. Pada umumnya, pesan rutin, berita baik, dan pesan yang berniat baik cukup menarik bagi penerima karena berisi informasi penting untuk melakukan bisnis sehari-hari. Pesan yang tidak dapat memerlukan taktik atau persesuaian disusun dengan pendekatan langsung atau deduktif. Pesan bisnis yang berkaitan dengan kegiatan bisnis sehari-hari yang bersifat rutin, menarik, dan diorganisasikan dengan pendekatan langsung digolongkan sebagai permintaan langsung. Kemudian pada bagian awal disajikan ide-ide pokok atau main ID yang diikuti dengan fakta-fakta pendukung serta ditutup dengan suatu pernyataan yang tulus atas tindakan yang diinginkan. Permintaan atau permohonan langsung atau kita sering sebut dengan direct request juga sering diartikan sebagai permintaan barang dan jasa secara yang dilakukan dengan tatap muka face to face. Dalam konteks yang luas, direct request dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau organisasi kepada pihak lain untuk meminta barang informasi penting dengan segera dan dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang ada, termasuk dengan media elektronik. Sebagai contohnya, suatu organisasi tertentu mengajukan permintaan informasi tentang produk baru kepada suatu organisasi lain dengan menggunakan media elektronik seperti telepon, fax, mail, atau email. Ketika audiens mulai tertarik dengan apa yang disampaikan atau paling tak mau bekerja sama dengan komunikator, maka pesan-pesan bisnis sebaiknya disampaikan pendekatan langsung atau direct request. Kemudian ada bagian A di sini, yakni organisasi direct request. Bagaimana organisasi direct request tersebut? Pada bagian awal, sajikan permintaan ide-ide pokok atau main ID yang diikuti dengan fakta-fakta yang perlu secara rinci, yang selanjutnya diikuti dengan suatu pernyataan keramahan dari tindakan yang diinginkan. Para pengirim direct request dapat memulai dengan pendahuluan memperkenalkan dirinya. Cara yang baik untuk menyusun direct request adalah menyatakan apa yang diinginkan pada kalimat pertama. Kemudian diikuti dengan penjelasan. Gunakanlah bahasa yang sopan dalam penulisan surat direct request. Contohnya, saya senang sekali atau saya sangat berterima kasih. Bagian pertengahan direct request biasanya menjelaskan permintaan yang sebenarnya. Misalnya, saya ingin sekali memesan beberapa contoh buku referensi yang Anda tawarkan pada bulan Januari 2005 yang lalu. Pada bagian akhir menyatakan dengan jelas tindakan apa yang diinginkan, misalnya di mana audiens mencari informasi atau produk, batas waktunya, dan sebagainya. Kemudian diakhiri dengan suatu pernyataan
Misalnya, jika buku-buku referensi terjual lancar, akan dapat memesan buku-buku tambahan dari Juwita Bookstore. Baik, sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi organisasi direct request. Organisasi direct request mencangkup yang pertama ada pembukaan. Aturan umum untuk bagian pertama dari suatu direct request adalah menulis yang tidak sekadar dipahami, tetapi juga untuk menghindari kesalahpahaman. Sebagai contoh, jika kita meminta data sensus 2004 di suatu lembaga pemerintahan, ada kemungkinan orang yang menangani permintaan kita tersebut tidak tahu apakah data yang kita inginkan adalah suatu rangkuman data yang 1 atau 2 halaman atau suatu laporan sensus yang rinci. Oleh karena itu, pada kalimat permulaan kita harus menyatakan permintaan secara lebih khusus yang memungkinkan pembaca dengan mudah dapat memahami maksud isi surat tersebut. Yang kedua ada penjelasan rinci. Agar penjelasan terhadap hasil perkembangan kata-kata pembuka lebih lancar, kita perlu membuat kalimat pertama di bagian pertengahan surat yang kita buat dengan berorientasi pada pemberian manfaat bagi pembaca. Pendekatan lain yang dapat diterapkan untuk bagian pertengahan adalah membuat serangkaian pertanyaan, terutama jika permintaan kita menyangkut perlengkapan yang sangat kompleks, seperti spesifikasi secara teknis, dimensi, dan kegunaan dari suatu produk. Jika permintaan kita lebih dari satu jenis, kita sebaiknya membuat daftar dan memberi nomor secara berurutan. Ada 2 hal yang membuat permintaan kita dapat ditangani dengan segera. Yang pertama, buatlah pertanyaan yang langsung mengenai inti permintaannya. Yang kedua, hindari meminta informasi yang sebenarnya kita bisa memperolehnya sendiri. Nah, yang ketiga itu ada penutup. Bagian penutup surat sebaiknya diisi dengan suatu permintaan beberapa tanggapan khusus, lengkap dengan batas waktunya dan ekspresi terhadap apresiasi atau pemberian goodwill. Untuk mempermudah pembaca, cantumkan beberapa informasi penting seperti nomor telepon, jam kerja, dan petugas yang dapat dihubungi. Nah, materi berikutnya itu ada bentuk-bentuk direct request. Bentuk-bentuk direct request itu yang pertama ada permintaan untuk pihak internal atau dalam organisasi. Beberapa pesan permintaan dapat dibuat lebih permanen dalam bentuk tertulis seperti memo. Memo dalam bentuk tertulis akan dapat menghemat waktu dan membantu audiens mengetahui secara tepat apa yang diinginkan. Pengiriman memo dapat dilakukan antara karyawan dengan karyawan, antara pimpinan dengan karyawan, antara pimpinan dengan supervisor, atau antara supervisor dengan karyawan. Bentuk ini dimulai dengan pernyataan yang jelas mengenai alasan penulisan. Kemudian, diikuti dengan penjelasan yang lebih mendalam dan diakhiri dengan tindakan yang dikehendaki. Memo memiliki beberapa kelebihan seperti memberikan catatan permanen, menghemat waktu, dan menunjukkan apa yang benar-benar ingin dilakukan. Memo bisa dibuat format khusus atau disusun secara bebas. Untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu bentuk-bentuk direct request. Yang pertama ada permintaan untuk pihak internal atau dalam organisasi. Beberapa pesan permintaan dapat dibuat lebih permanen dalam bentuk tertulis, seperti memo. Memo dalam bentuk tertulis akan dapat menghemat waktu dan membantu audiens mengetahui secara tepat apa yang diinginkan.
Pengiriman memo dapat dilakukan antara karyawan dengan karyawan, antara pimpinan dengan karyawan, antara pimpinan dengan supervisor, atau antara supervisor dengan karyawan. Bentuk ini dimulai dengan pernyataan yang jelas mengenai alasan penulisan. Kemudian diikuti dengan penjelasan yang lebih mendalam dan diakhiri dengan tindakan yang dikehendaki. Memo memiliki beberapa kelebihan seperti memberikan catatan permanen, menghemat waktu, dan menunjukkan apa yang benar-benar ingin dilakukan. Memo bisa dibuat format khusus atau disusun secara bebas. Selanjutnya ada permintaan untuk pihak eksternal atau luar organisasi. Beberapa surat untuk relasi bisnis merupakan permintaan informasi mengenai produk, harga, cara mendapat produk, dan lain-lain. Apabila permintaan dilakukan sebagai tanggapan atas suatu iklan, maka perlu dicantumkan informasi mengenai di mana dan kapan iklan dibaca atau dilihat. Kebanyakan organisasi perusahaan yang progresif ingin mengetahui apakah kita merasa puas atau tidak puas terhadap produk atau jasa yang mereka berikan. Konsumen yang puas akan memberikan positif bagi suatu organisasi, sedangkan konsumen yang tidak puas akan memberikan dampak negatif terhadap suatu organisasi. Dalam menulis surat pengaduan perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama ada klaim atau aduan. Kapan saja merasa tidak puas terhadap produk, jasa, atau kebijakan perusahaan, kita perlu mengadukan masalah atau keluhan yang kita hadapi kepada orang-orang yang sangat berkompeten sesegera mungkin. Surat pengaduan atau claim letter dan surat penyelesaian atau inducement letter yang berkaitan dengan ketidakpuasan konsumen terhadap suatu produk atau jasa. Bagi kebanyakan orang, adalah kata-kata yang kurang menyenangkan. Kedua istilah tersebut penting artinya bagi manajer suatu organisasi, perusahaan. Dengan kata lain, ia berkaitan erat dengan masalah kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Dalam surat direct request, kita mungkin dapat meminta salah satu dari berikut ini. Yang pertama, pengembalian barang yang sudah dibeli atau retur, meminta pengiriman barang yang baru sesuai yang dipesan, penggantian sebagian atau seluruh bagian yang rusak, perbaikan gratis, pengurangan harga karena produknya ada yang cacat atau rusak, pembatalan atas kesalahan penagihan produk, koreksi atas kesalahan dalam nota pembayaran, dan penjelasan atas perubahan kebijakan atau prosedur. Kebanyakan organisasi perusahaan yang progresif ingin mengetahui apakah kita merasa puas atau tidak puas terhadap produk atau jasa yang mereka berikan. Konsumen yang puas akan memberikan dampak positif bagi suatu organisasi, sedangkan konsumen yang tidak puas akan berdampak negatif terhadap suatu organisasi. Dalam menulis surat pengaduan perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, jelaskan masalah yang kita hadapi secara rinci. Uraikan dengan jelas dan rinci masalah atau keluhan yang kita rasakan sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami apa masalah sebenarnya. Yang kedua, lampirkan informasi pendukung seperti faktur pembelian. Untuk lebih memperkuat surat pengaduan, kita harus memberikan bukti-bukti atau dokumen-dokumen pendukung sehingga dapat memperkuat surat pengaduan yang kita buat. Yang ketiga, usahakan nada suara kita tidak marah atau emosional. Dalam bentuk surat pengaduan, coba usahakan bentuk bersifat rasional dan tidak bersifat emosional. Yang keempat, ada permintaan tindakan khusus. Dalam surat pengaduan yang kita buat, perlu dikemukakan apa harapan atau keinginan kita di kemudian hari terhadap adanya pengaduan tersebut. Jangan lupa
apa, cantumkan nama, alamat, dan nomor telepon secara lengkap. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu yang kedua, surat undangan. Penulisan surat undangan biasanya menggunakan pendekatan langsung. Dalam hal ini, pendekatan langsung mencakup 3 komponen, yaitu yang pertama, ide pokok atau main idea. Yang kedua, penjelasan rinci atau explanation. Yang ketiga, penutup atau closing. Ide pokok dalam paragraf pertama berisi undangan. Selanjutnya diikuti dengan penjelasan yang lebih rinci tentang ide pokok di awal surat tersebut. Berikutnya diakhiri dengan penutup yang berisi suatu harapan atau tindakan yang diinginkan dan ucapan terima kasih. Yang ketiga, surat pesanan atau reservasi. Surat pesanan paling tidak mencakup 3 komponen penting, yaitu yang pertama, pernyataan rinci apa yang kita pesan. Yang kedua, metode pengirimannya. Yang ketiga, cara pembayarannya. Kemukakan secara jelas kuantitas atau jumlah produk yang kita pesan, ukuran, warna, gaya atau style, harga pembayaran, lokasi pemesanan, tanggal pengiriman, dan petunjuk khusus lainnya. Data pendukung ini mencakup yang pertama, kartu tanda pengenal, laporan keuangan tahun terakhir, data pendukung lainnya, serta surat permohonan kredit atau credit request. Dalam surat permohonan kredit, di samping data pribadi kita, jenis usahanya dan jumlah besar kecilnya kredit yang dimana juga harus didukung dengan berbagai dokumentasi penting dan prospek bisnis kita di masa depan. Hal ini penting bagi lembaga pengreditan untuk menilai kelayakan kita dalam memperoleh kredit, baik dilihat dari sisi besarnya kredit maupun jangka waktu pengembaliannya. Kemudian yang keempat, permohonan kredit. Bagaimana kita dapat memperoleh kredit? Secara sederhana, ada dua tahap yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama, mengisi formulir yang telah disediakan oleh lembaga pengreditan yang ada. Yang kedua, mengirimkan atau melampirkan berbagai data pendukung penting yang diperlukan dalam proses memperoleh kredit tersebut. Data pendukung ini mencakup kartu tanda pengenal, laporan keuangan tahun terakhir, data pendukung lainnya, serta surat permohonan kredit atau credit request. Dalam surat permohonan kredit, di samping data pribadi kita, jenis usahanya dan jumlah besar kecilnya kredit yang diminta juga harus didukung dengan berbagai dokumentasi penting dan prospek bisnis kita di masa depan. Hal ini penting bagi lembaga pengreditan untuk menilai kelayakan kita dalam memperoleh kredit, baik dilihat dari sisi besarnya kredit maupun jangka waktu pengembaliannya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yang kedua, yakni pesan dengan niat baik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa hubungan bisnis biasanya diwarnai oleh pertimbangan biaya dan manfaat. Tetapi, perusahaan juga perlu menjaga hubungan personal atau kekeluargaan dengan para relasi. Nah, pesan-pesan yang bersifat kekeluargaan atau memiliki niat baik atau yang lebih sering dikenal dengan istilah goodwill berpengaruh positif terhadap kegiatan bisnis. Nah, berikut ini merupakan beberapa bentuk goodwill yang sering dibuat oleh perusahaan. Yang pertama ada ucapan selamat atau congratulations. Nah, ucapan selamat biasanya diberikan atas keberhasilan perusahaan atau individu, misalnya dalam hal memperoleh penghargaan atau awards, keberhasilan melakukan kegiatan tertentu, peresmian gedung baru, pembukaan cabang baru, dan kegiatan lainnya. Nah, pada pesan dengan niat baik, ide pokok diletakkan di bagian awal. Hal ini dilakukan untuk memberikan penekanan terhadap apa yang akan disampaikan. Setelah itu, diuraikan alasan pemberian ucapan, dan pada bagian akhir, diyakinkan bahwa perusahaan tersebut memang pantas memperoleh keberhasilan dan memiliki harapan yang lebih baik di masa mendatang. Ini salah satu contohnya. Kami mengucapkan selamat atas keberhasilan PT Giga Solutions mendapatkan predikat bestseller tahun 2004 dari Intel Indonesia Corporations. Nah, predikat bergengsi tersebut adalah bukti nyata kepercayaan konsumen terhadap perusahaan. Semoga predikat tersebut mampu meningkatkan loyalitas konsumen. Nah, selanjutnya yang kedua berupa penghargaan.
Nah, di sini penghargaan biasanya diberikan atas kemampuan individu atau perusahaan dalam mencapai prestasi kerja tertentu. Nah, gaji atau bonus merupakan salah satu bentuk penghargaan yang diberikan perusahaan kepada para pekerja. Namun, penghargaan dalam bentuk uang saja tidaklah cukup. Penghargaan yang diberikan dalam bentuk surat penghargaan akan lebih memotivasi para pekerja untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi lagi ke depannya. Nah, di samping itu, perusahaan juga harus membuat surat ucapan terima kasih dengan alasan yang tepat dan ditujukan kepada pekerja yang tepat. Ucapan terima kasih yang kurang tepat justru akan merusak iklim internal suatu organisasi. Nah, selain kepada pihak internal, perusahaan juga perlu memberikan penghargaan atau ucapan terima kasih kepada individu atau organisasi di luar perusahaan. Nah, misalnya atas kesediaan mereka dalam menggunakan produk atau jasa perusahaan. Berikut ini merupakan salah satu contohnya. Kami memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kepercayaan saudara pada jasa layanan kami. Agar dapat memberikan layanan yang lebih baik lagi di masa mendatang, kami mengharapkan kesediaan saudara untuk memberikan kritik atau saran dan harapan-harapan saudara di masa mendatang. Selanjutnya yang ketiga yakni ucapan duka cita. Dalam perjalanan waktu, individu maupun organisasi mungkin saja mengalami sebuah musibah atau bencana. Nah, ucapan duka cita lebih mudah disampaikan secara lisan baik melalui telepon maupun datang secara langsung. Nah, namun karena alasan tertentu, ucapan duka bisa menunjukkan perhatian dan rasa simpati perusahaan terhadap individu atau organisasi yang sedang mengalami musibah. Nah, ucapan duka bisa diawali dengan simpati, lalu diikuti dengan hikmah yang bisa diperoleh, dan ditutup dengan dorongan untuk menghadapi musibah dengan tabah. Nah, bantuan duka dapat disisipkan dalam ucapan duka, tetapi hendaknya tidak hanya basa-basi dan tidak bermaksud untuk menyinggung perasaan. Nah, berikut ini merupakan salah satu contohnya. Kami mendapatkan informasi dari berita televisi bahwa PT Abu Bakar mengalami musibah kebakaran. Kami turut prihatin atas musibah tersebut. Musibah dapat menimpa siapa saja dan kapan saja. Mudah-mudahan hal tersebut dapat meningkatkan kehati-hatian kita bersama dan semoga PT Abu Bakar dapat segera beroperasi kembali. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi presentasi dari teman saya, yaitu pesan buruk atau bad news. Pesan-pesan yang disampaikan dalam bisnis tidak selalu menyenangkan. Pesan buruk sebaiknya disampaikan secara langsung melalui tatap muka atau melalui telepon. Jika tidak memungkinkan, pesan dapat disampaikan secara tertulis. Pesan-pesan yang diperkirakan dapat menimbulkan reaksi negatif, sebaiknya disusun dengan pendekatan tidak langsung atau induktif. Penekanan diberikan pada alasan yang mendasari pesan negatif yang akan disampaikan. Pesan buruk sebaiknya disampaikan tanpa menjatuhkan kesalahan pada individu atau organisasi tertentu. Terdapat 5 tahap yang dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan pesan buruk, yaitu yang pertama, mulai pesan yang bersifat umum. Yang kedua, jelaskan masalah yang dihadapi. Yang ketiga, nyatakan pesan negatifnya. Yang keempat, ambil tindakan yang diperlukan. Yang kelima, tutup dengan positif. Contoh, terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih atas surat pesanan yang telah disampaikan kepada kami. Kami telah melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan bahan baku dengan merek sesuai pesanan, tetapi hingga kini belum berhasil. Kami khawatir tidak dapat memenuhi pesanan tepat pada waktunya. Untuk itu, mohon dipertimbangkan untuk menggunakan bahan baku merek Royal yang di kualitas dan harganya setara serta lebih mudah diperoleh. Kami menunggu informasi lebih lanjut dan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Tidak semua pesan buruk harus disusun dengan pendekatan tidak langsung. Apabila reaksi negatif berpengaruh kecil terhadap audiens, maka pesan buruk dapat juga disampaikan dengan pendekatan langsung. Indikator suatu pesan buruk dapat menggunakan pendekatan langsung adalah yang pertama, terjadi di lingkungan internal dan bersifat informal. Yang kedua, komunikator juga menerima pesan tersebut.
Yang ketiga, penerima pesan memiliki hubungan positif dengan komunikator. Yang keempat, pesan relatif ringan dan tidak menimbulkan masalah pribadi. Selanjutnya, pesan persuasif. Persuasif adalah suatu usaha yang dengan sadar dilakukan oleh individu atau organisasi untuk memodifikasi atau mengubah pendapat, sikap, kepercayaan, atau perilaku individu maupun organisasi lain. Dengan demikian, pesan persuasif adalah pesan yang dimaksudkan untuk mengubah pendapat, sikap, kepercayaan, atau perilaku individu maupun organisasi. Komunikator yang efektif menyadari bahwa untuk mengubah pendapat, sikap, kepercayaan, atau perilaku tersebut sangatlah sulit. Apabila niat untuk mengubah pendapat, sikap, kepercayaan, atau perilaku tersebut dilakukan dengan harapan agar perusahaan menerima manfaat atau keuntungan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu pesan persuasif. Persuasif adalah suatu usaha yang dengan sadar dilakukan oleh individu atau organisasi untuk memodifikasi atau mengubah pendapat, sikap, kepercayaan, atau perilaku individu maupun organisasi lain. Dengan demikian, pesan persuasif adalah pesan yang dimaksudkan untuk mengubah pendapat, sikap, kepercayaan, atau perilaku individu maupun organisasi. Menurut Vic Gilsdorf dalam Haryani 2001/141. Pesan persuasif biasanya disusun dengan pendekatan tak langsung atau induktif, yakni A, ida, attention, kemudian ada interest, desire, action. Attention atau perhatian, pada bagian awal diuraikan ide pokok yang menarik perhatian dan bermanfaat bagi audiens. Kemudian interest atau minat, ide pokok yang relevan dengan audiens digambarkan dengan baik untuk membangkitkan minat audiens. Kemudian ada desire atau keinginan, ide pendukung dikembangkan agar audiens merasa membutuhkan atau bersedia mengambil tindakan seperti yang diinginkan komunikator. Kemudian yang terakhir ada action atau tindakan. Bagian akhir pesan dipergunakan untuk mendesak audiens agar melakukan tindakan sesuai keinginan komunikator. Pesan persuasif dibedakan berdasarkan tujuannya. Jenis-jenis pesan persuasif adalah yang pertama, pesan persuasif untuk tindakan. Pesan persuasif untuk tujuan melakukan sesuatu dibedakan menjadi dua, yaitu untuk internal perusahaan dan eksternal perusahaan. Pesan persuasif untuk tindakan internal perusahaan pada umumnya lebih mudah diorganisasikan karena komunikator atau audiens sudah saling mengenal dan kejadian bersifat rutin atau berulang-ulang. Sedangkan pesan persuasif untuk eksternal perusahaan biasanya lebih sulit dan diorganisasikan menggunakan pendekatan tak langsung. Kemudian yang kedua ada pesan persuasif untuk klaim dan penyesuaian. Penekanan pesan untuk klaim dan penyesuaian tindakan pada dasarnya terletak pada keluhan atau aduan, tetapi harus mengisyaratkan adanya persuasif agar penerima bersedia melakukan tindakan tertentu. Fakta-fakta yang menyimpang diuraikan dengan jelas dan disajikan kemudahan bagi penerima untuk melakukan penelusuran. Apabila penerima melakukan tindakan yang diharapkan, maka penerima juga akan memperoleh manfaat. Yang ketiga, ada pesan persuasif dalam penjualan. Pesan persuasif yang berkaitan dengan tujuan penjualan bisa dengan menjaring konsumen baru, membangkitkan minat calon konsumen, menanamkan nama perusahaan ke dalam kegiatan konsumen, menarik calon konsumen agar bersedia berkunjung, dan membangkitkan minat untuk menggunakan produk yang ditawarkan. Baik, sekian dari saya. Untuk waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, sekian presentasi hari ini. Apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.